modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam melaksanakan program CGP Angkatan 11 ini, saya dibimbing oleh dua orang guru hebat, yaitu Ibu Selisah SAG MM sebagai fasilitator dan Ibu Nanawati SPD sebagai pengajar praktik. Adapun untuk kegiatan awal dari coaching untuk supervisi akademik ini, saya melakukan kegiatan pra-observasi. Ada rekan guru saya yang bernama Ibu Devi Suryani, merupakan guru produktif farmasi klinis dan komunitas di SMKN 1 Darul Aman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yunita SD. Saya merupakan CGP Angkatan 11 dari SMKN 1 Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra dan pasca observasi untuk hasil nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Devi Suryani yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, berikut kegiatan pra-observasi yang akan saya laksanakan. Baik, Bu Devi, Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah luar biasa. Ya, baik Bu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu Devi melaksanakan pembelajaran, saat kegiatan observasi yang saya lakukan kepada Ibu di kelas, Ibu lebih siap, percaya diri dengan beberapa hal yang akan kita bahas sekarang. Siap Ibu? Iya, siap Ibu. Ya. Jadi pada kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Iya, boleh Bu Fitri, silakan. Oke, baik Bu Devi. Pertanyaan pertama Ibu, terkait tujuan pembelajaran hari ini, seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas? Jadi, tujuan pembelajaran hari ini untuk mengetahui nama tanaman-tanaman obat dan nama siklus obat dalam pembelajaran teknologi dasar-dasar kefarmasian. Iya, jadi materinya nanti tentang tanaman obat ya Bu? Iya. Iya. Kemudian untuk area pengembangan nanti, ingin Ibu kembangkan muridnya itu seperti apa atau bagaimana? Saya ingin mengembangkan pada keterampilan peserta didik. Di sini nanti peserta didik akan melakukan diskusi, kelompok dan presentasi hasilnya di depan kelas. Oke baik Bu, berarti nanti mereka akan menganalisis terkait materi yang Ibu sajikan hari ini Bu ya? Betul. Iya. Lalu model pembelajaran yang akan Ibu terapkan itu seperti apa Ibu? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya, yaitu model pembelajaran problem based learning. Baik, pembelajaran berbasis masalah ya Bu? Benar. Nah, tentunya nanti di pembelajaran Ibu pasti ada sintak-sintak dari PBL ya Bu ya? Iya. Ya, baik. Kemudian untuk strategi pembelajarannya Ibu akan menggunakan strategi apa Ibu? Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi, lebih ke arah diferensiasi proses dan konten. Baik. Kalau untuk prosesnya bagaimana Ibu? Pada diferensiasi proses nanti saya akan memberikan tugas yang berbeda untuk setiap kelompok. Oke. Jadi nanti Ibu akan memetakan sesuai gaya belajarnya ya Bu ya? Iya betul. Lalu untuk kontennya bagaimana Ibu? Untuk kontennya saya akan menyajikan permasalahan yang berbeda-beda untuk mereka analisis bersama kelompoknya, mencari alternatif jawaban di internet baik berupa video maupun teks. Jadi sesuai gaya belajar mereka masing-masing ya Bu ya? Iya, dalam menganalisis permasalahan yang Ibu sajikan. Ya. Kemudian untuk penilaiannya seperti apa Bu Devi? Saya akan menggunakan penilaian teks, tes tulis atau pretest, LKPD, post-test, dan juga penilaian sikap. Oke baik Bu Devi, untuk sasaran kelasnya nanti, kelas berapa yang Ibu akan masuk Ibu? Kelas 10 farmasi. Oh iya baik. Jam keberapa Ibu? Jam pertama dan jam kedua di hari Rabu. Baik. Bu Devi, sampai di sini saja pertanyaan dari saya. Jadi saya hanya ingin tahu
arah nanti kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Karena nanti yang akan saya pantau terkait yang sudah kita bahas ini, ya Bu ya. Iya. Di hari Rabu ya Bu ya. Jadi saya harapkan nanti saat jadwal pelaksanaan observasi, Ibu Devi dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal sesuai dengan apa yang Ibu Devi rencanakan. Baik Bu. Jadi harapannya hari Rabu kita dapat berjumpa lagi untuk kegiatan observasi, dan setelah observasi nanti kita berjumpa kembali untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama dengan Ibu Nanawati sebagai pengajar praktik. Baik, terima kasih Ibu Devi. Iya. Iya, sekian dari saya pada kegiatan pra-observasi ini. Baik, semuanya. Jadi, demikian percakapan pra-observasi saya bersama rekan saya, Ibu Devi Suryani dari jurusan Farmasi Klinis dan Komunitas. Dan sampai jumpa pada kegiatan pasca observasi berikutnya. Terima kasih. Setelah melakukan kegiatan pra-observasi selanjutnya, saya melakukan observasi akademik kepada Ibu Devi Suryani. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Siap, serap. Beri salam. Tegak terap. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Indonesia, Scientific Learning, TIPEC, model pembelajaran Problem Based Learning. Peserta didik dapat mengamati, mendeskripsikan, menganalisa, membedakan, membandingkan, mengkategorikan tentang jenis-jenis tanaman obat Indonesia, fungsi empiris dan cara pengolahannya. Ya, itu tujuan yang ingin dicapai pada hari ini. Nah, sedangkan selanjutnya adalah teknik penilaiannya. Nah, penilaian yang akan dilakukan pada hari ini adalah ada tiga bentuk. Yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada keterampilan. Selanjutnya metode pembelajaran. Nah, anak-anak kita menggunakan seperti yang beliau jelaskan ya. Metode pembelajaran kita gunakan adalah metode PBL tentang tanaman obat. Ya, tentang tanaman obat. Apakah kalian pernah mengetahui tanaman obat itu apa? Pernah mengetahui tentang tanaman obat? Pernah. Apa kira-kira? Tanaman yang bisa digunakan untuk membantu memelihara kesehatan atau penyembuhan penyakit. Oke. Dan juga kemudian tentang materi ya pembelajaran hari ini, yaitu pengertian tentang tanaman obat. Nah, kita hanya tahu contoh-contohnya saja ya. Nah, sebelum kita masuk ke jenis-jenis tanaman obat, kita harus mengetahui tentang pengertian tanaman obat. Nah, pengertiannya ini ya, tanaman obat adalah tanaman segala jenis tumbuhan ya, yang mempunyai khasiat baik dalam membantu memelihara kesehatan ya. Kemudian dengan melaksanakan kaitannya dengan obat tradisional ya. Sebagian besar pendayaannya tumbuhan obat itu didasarkan pada ujian klinis laboratorium, melainkan lebih berdasarkan pada pengalaman penggunaan. Jadi Simplisia ini ya, pertama dicoba dulu oleh orang tua kita dulu ya, kemudian baru dikembangkan oleh ahli botani ya, dikembangkan sampai sekarang hingga menjadi tanaman obat atau yang disebut juga dengan obat tradisional. Oke? Nah ini ya, klasifikasi tentang tanaman obat. Nah, klasifikasi tentang tanaman obat ini ada dimulai dari kitab ya, spesies. Nah, di sini bagaimana kita mengulangi dengan cara mengidentifikasi ya. Kita ambil bahannya, kemudian ada alatnya ya, baru kita cek apa yang terdapat di dalam tumbuhan tersebut ya, baru kita dapatkan kerajaannya sampai spesiesnya ya, baru bisa kita tentukan apa nama tumbuhan tersebut. Oke? Nah, ini ya, di contoh-contoh tanaman obat yang bisa mencegah penyakit dan memelihara kesehatan. Nah, selanjutnya adalah macam-macam tanaman obat. Nah, ini banyak macam ya. Sebetulnya ada banyak lagi ya, tapi ini hanya sebagian yang disajikan ya, sebagai contoh untuk kalian amati. Nah, di sini ada jahe,
daun jeruk. Kira-kira buat apa ya? Untuk apa? Untuk bumbu dapur. Oke, sebagai bumbu dapur. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya atau melakukan pengelompokan, ya, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Oke, ikutin aba-aba dari ibu ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Oke, nah sekarang ya anak-anak membentuk kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan LKPD ya. Nah, silakan anak-anak membentuk kelompoknya. Apakah ini sudah sesuai? Sudah. Dengan kelompok minggu yang lalu? Iya. Berarti tidak perlu ini lagi ya, diatur lagi ya. Iya. Sekarang ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak untuk berdiskusi ya dan mengamati ya tentang diskusi ya atau contoh-contohnya ya. Kemudian manfaatnya masing-masing. Oke, dikerjakan bersama kelompoknya sesuai yang kalian mau apa namanya. Oke. Ini untuk kelompok berarti ada 4 kelompok ya. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak silakan amati ya. Pengertian tentang sejarah perkembangan obat atau tanaman obat. Kemudian anak-anak bisa amatilah beberapa contoh ya. Beberapa contoh tanaman obat yang ada di sekitar. Kemudian anak-anak silakan memilah ya, memilah tanaman obat berdasarkan manfaatnya masing-masing. Oke, baik, silakan mengerjakan LKPD-nya dan jangan lupa ya poin-poinnya apa saja yang diperlukan ketika presentasi nanti. Ya, oke, silakan anak-anak untuk bekerja sesuai minatnya masing-masing. Simplifikasi apa yang mau diisi, ya. Ikuti petunjuk dari LKPD tersebut. Ya, berarti carilah ya. Tugasnya carilah simplisia ya yang ada di sekitar kalian, kemudian amati. Ya. Nah, silakan anak-anak, apakah simplisianya ada yang bawa? Ada. Ada. Nah, ini contoh tanyanya ya. Ya. Oke, ada ya. Oke, lanjut. Yang lain silakan mengamati ya dan mengisi lembar LKPD-nya. Jika ada yang kurang paham, silakan bertanya. Ada yang ingin bertanya? Jika belum ada, berarti ibu anggap masih sudah ini ya, kita paham ya. Oke, silakan mengerjakan bersama teman kelompoknya. Jangan lupa selalu berkolaborasi ya. Diskusi bersama teman-teman yang terdekat satu kelompok.
cabai rawit dan lidah buaya. Nama Latin dari cabai rawit yaitu Capsicum annum dan nama Latin dari lidah buaya aloe vera. Nama simplicia dari cabai rawit yaitu Capsia frutescentis fructus dan nama simplicia dari lidah buaya aloe vera L dan Colium. Khasiat untuk cabai rawit yaitu stimulasia dan carminativa dan khasiat untuk lidah buaya dilatif dan antifusif dan cacingan. Bagian tanaman yang diambil yaitu dari fructus dan Colium. Kegiatan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Kegiatan 2 yaitu melengkapi proses pembuatan simplicia yang terdiri dari yang pertama pengumpulan bahan, yang kedua sakasi basah, yang ketiga penyucian, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam pengemasan, dan yang ketujuh penyimpanan. Kegiatan 3 akan dibacakan oleh Kegiatan 3 yaitu untuk melengkapi nama simplicia dan kegunaan dari nama bagian tanaman yang digunakan, nama simplicia dan kegunaannya. Yang pertama fructus, nama simplicianya Capsia frutescentis fructus. Kegunaannya stimulasia carminativa. Yang kedua Colium, nama simplicianya aloe vera L Colium. Kegunaannya diuretik, antifusif dan cacingan. Yang ketiga Colium, nama simplicianya Cymbopogonis Colium. Kegunaannya carminatif, antiperetik. kesimpulan dari kelompok kami yaitu tumbuhan obat adalah tanaman yang bagian-bagiannya dapat dimanfaatkan untuk pengobatan atau memelihara kesehatan. Obat adalah suatu bahan atau bahan-bahan yang dimaksud khusus dipergunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, dan mengurangi dan menyembuhkan. Contoh dari tanaman obat di sekitar kita yaitu serai, lidah buaya, dan cabai. Inilah hasil presentasi dari kami. Di sini tentu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa kalian tanyakan. Di sini kami akan membuka sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Kenalkan, nama saya Fitri Syahda. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya terkait penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 mengenai tanaman obat lidah buaya. Tolong jelaskan apa manfaat dari simplicia lidah buaya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari kelompok 3 dan kelompok 2 yang diwakilkan oleh Fitri Syahda. Mohon waktunya sebentar untuk kami mencari jawabannya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang diberikan oleh Fitri Syahda. Pertanyaannya adalah apa manfaat dari lidah buaya? Manfaatnya yaitu dapat membantu mempercepat luka bakar, luka akibat iritasi atau peradangan, dan dapat membantu mengatasi kulit kering dan berjawat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Apakah ada lain yang mau bertanya? Baiklah, kami tutup presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan presentasi bagusnya. Nah, anak-anak tadi mungkin sebagian sudah menyampaikan ya kesimpulannya. Nah, selanjutnya kesimpulan antar kelompok ya. Oke, silakan kalian jelaskan lagi kesimpulan dengan tepat dengan teman kelompoknya masing-masing ya. Nah, per kelompok 1 mewakili untuk berdiskusi dengan kelompok yang lain ya, untuk memperkuat kesimpulan yang jelas ataupun yang tepat ya. Oke, silakan anak-anak. Silakan. Atau ke depan juga boleh. Silakan. Mau ke depan juga boleh. Ayo Asram, silakan ke depan. Dewi, silakan ke depan untuk memperkuat kesimpulannya ya dengan tepat. Baik, saya Muhammad Ashraf mewakili dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan hasil kesimpulan yang telah didiskusikan oleh semua kelompok yaitu kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kesimpulannya adalah seperti yang sudah dijelaskan oleh semua kelompok mengenai tumbuhan obat. Tumbuhan obat atau istilahnya simplicia adalah tanaman yang bagiannya dapat dimanfaatkan
keluhan penyakit dan sangat mudah ditemukan di lingkungan sekitar seperti jahe, temulawak, cabai, dan lain-lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya anak-anak kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Kita lanjut ke kesimpulan ya untuk selanjutnya. Oke, baik, ibu akan membagikan refleksinya ini ya. Nah, refleksinya kalau membaca apa perasaan kalian pada hari ini dan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Nah, silakan tulis dan kemudian ditempel ya. Oke, baik, anak-anak sudah melakukan refleksi? Sudah. Nah, itu akan mengadakan salah satu refleksi menurutnya. Ya. Oke. Anak dibacakan selanjutnya. Oke, refleksi dari kalian ya. Apa perasaan kalian hari ini ya? Setelah mempelajari pembelajaran pada hari ini, khususnya tentang tanaman obat. Nah, di sini ada yang jawab sangat happy dan dapat menambah wawasan, bisa mengetahui banyak tentang simplisia obat. Nah, itu refleksi ya. Dan kalian ini salah satunya tidak mungkin ibu baca semua ya. Selanjutnya refleksi dari ibu. Nah, apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, semua aktif ya, dan bisa bekerja sama dengan baik, diskusi dengan baik. Kemudian, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada. Selesai semua ya. Apa saja kesulitan yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan? Tidak. Semuanya berjalan dengan baik ya? Iya. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk memperkuat kesimpulan ya, atau untuk menambah kesimpulan yang telah kalian sampaikan, di sini ibu akan menambahkan ya kesimpulan dari tanaman obat yang sudah dijelaskan. Nah, di sini kesimpulannya ya, semua tanaman obat dapat digunakan sebagai obat dan mempunyai khasiatnya masing-masing untuk membantu memelihara kesehatan dan mengobati segala penyakit. Kemudian, klasifikasi tanaman obat terbagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari buah, daun, batang, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian bagian tanaman yang digunakan sebagai obat disebut simplisia. Bagian tanaman obat yang digunakan sebagai obat disebut juga dengan simplisia. Kemudian tanaman obat memiliki, keempat ya, tanaman obat memiliki efek samping yang lebih kecil, tetapi masa pemakaiannya lebih lama, ya. Tetapi dapat menyembuhkan dengan penyakit dengan maksimal, ya. Penggunaan untuk tanaman obat. Untuk berikutnya, selanjutnya adalah ya, anak-anak. Selain pembelajaran pada hari ini, ya, anak-anak bisa mencari ya sumber dari media yang lain tentang tanaman obat, ya, agar bisa menambah pengetahuan yang lebih dalam. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke kuisis ya. Kita latihan soal, oke? Oke. Ibu kirim akan mengirimkan ya link kuisis ke kemana? Ke WA ya. Grup. Oke, anak-anak silakan buka grupnya dan menjawab pertanyaan tentang
tentang ini ya, tentang tanaman obat. Oke, sudah, silahkan menjawab soal SMART ya. Sudah kalian pelajari pada hari ini ya tentang pembelajarannya, khususnya tanaman obat. Ini bagaimana? Sudah? Ya. Kamu jawab semuanya? Bagaimana nilainya? Dapat? Bagus? Alhamdulillah. Semua bisa jawab dengan baik ya? Jawabannya 100 ya? Oke anak-anak, selanjutnya ya. Untuk hari ini pembelajarannya tentang tanaman obat ya. Cukup sampai di sini. Oke. Untuk minggu depan anak-anak kita akan mempelajari tentang apa anak-anak? Tentang bentuk-bentuk sediaan obat. Nah, bentuk-bentuk sediaan obat itu yang akan kita pelajari nanti ya. Apa saja yang terdapat sesuai dengan farmakope ya, bentuk-bentuk sediaan obatnya. Dan selanjutnya anak-anak jangan lupa ya untuk selalu mengingat kebersihan ya, kebersihan diri, kebersihan lingkungan, kemudian kebersihan apa? Kebersihan rumah, kebersihan diri ya, kerapian. Anak-anak perlu digunakan setiap harinya ya. Jangan lupa untuk selalu membersihkan diri. Oke? Nah, oke anak-anak, mungkin dari pembelajaran hari ini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada yang belum jelas ya tentang soal SMART atau soal latihan tadi ya. Mungkin sudah kalian jawab dan sudah lebih jelas ya. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk ini? Ke depan mungkin ada yang ditanyakan bentuk ketersediaannya itu bagaimana ya secara farmakope. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Bentuk-bentuk sediaannya? Oke, kalau sudah jelas tidak apa-apa. Yang penting kalian cari ya, boleh dicari di sumber media yang lain atau di melalui Google ya. Silahkan kalian cari agar bisa menambah pengetahuan sebelum kita bertemu minat. Oke. Tentang asesmen ini tadi, asesmen kita sudah siap ya? Sudah siap dijawab semua? Adakah yang belum siap? Sudah siap semua? Oke, semua ya? Setiap kelompok berapa orang mengerjakan asesmen? Oke, ya sudah menjawab soal ya? Baik, jika sudah ya, sesuai ya dengan pertanyaan yang dijawab ya? 100 semua? Iya, sekali. Berarti kalian sudah paham ya? Materi pembelajaran. Sebagai penutup ya, pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas sudah doa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian terakhir dari kegiatan coaching untuk supervisi akademik yaitu percakapan pasca observasi. Di sini saya sebagai observer akan melakukan percakapan pasca observasi bersama Ibu Devi Suryani dan bersama Ibu pengajar praktik Ibu Nanawati SPD. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Sebelum observasi, saya dan Bu Devi Suryani sudah melaksanakan percakapan pra-observasi. Sekarang saatnya kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi
setelah Ibu Devi melaksanakan pembelajaran Bu ya. Baik Bu Devi, sudah siap? Siap, Bu. Siap, baik. Ibu Devi, Ya. bagaimana perasaannya hari ini Bu Devi? Alhamdulillah senang, lega. Ya. Jadi Bu Devi, perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan pembelajaran dan saya mengadakan observasi, bagaimana perasaannya Ibu? Yang pertama saya lega setelah diobservasi. Kemudian yang kedua, pada saat observasi itu oleh penilai Ya. yang melakukan penilaian, saya merasa grogi gitu, karena kan seperti biasanya dalam pembelajaran dengan siswa kita tidak ada groginya gitu Bu. Nah pada saat penilaian Ya. oleh observer saya merasa grogi karena dinilai ya pada saat itu. Iya baik Ibu. Tapi di sini kita tidak mencari kesalahan ya Ibu ya. Kita di sini sama-sama ingin melihat dan kita memperbaiki apa yang kira-kira belum sesuai Bu ya. Ya baik. Jadi Bu Devi bisa tolong ceritakan proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik. Pada saat pembelajaran saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya menayangkan sebuah video tentang mata pelajaran saya untuk siswa ya. Kemudian saya membagikan kelompok dan membagikan LKPD kepada siswa untuk dikerjakan. Dan siswa tersebut berkelompok mempresentasikan tugas LKPD tadi. Oh begitu Bu ya. Jadi itu penilaiannya seperti apa yang sudah Ibu lakukan? Apakah sesuai seperti yang kita kita bahas ketika pra observasi Bu? Iya. Iya. Berarti di sini Ibu melakukan pretest Bu ya? Iya. Pretest LKPD lalu post-test. Iya baik Ibu. Ibu adakah hambatan yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran saat itu? Iya, ada. Ada. Hambatannya pada saat presentasi, Ya. anak-anak siswa tersebut yang kurang mampu ya, masih grogi dalam presentasi, sedangkan siswa yang lebih mampu sudah terbiasa ataupun sudah lancar ya saat presentasi. Berarti di sini kepercayaan diri siswa Bu ya Iya, masih kurang. Bu ya, itu hambatannya ya Bu Iya. ya. Adakah hambatan yang lainnya Bu? Ada pada saat mau presentasi, Iya. penyiapan infokus Iya. atau pemasangan infokus, waktunya terbuang ya pada saat Oh, itu ya, karena kan seharusnya dari awal harus melakukan pemasangan infokus ataupun penyiapan semua perangkat peralatan, ya. perangkat Iya. untuk pembelajaran. Jadi mungkin lain kali kira-kira gitu, apa solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya, yang pertama saya akan sering melakukan presentasi dan sering memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merasa anak tersebut terbiasa ya untuk presentasi, tanya jawab seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi di situ Ibu istilahnya mengajak siswa, ayolah kita berpikir gitu ya, menganalisis ya suatu masalah Bu ya. Benar. Jadi itu akan membuat siswa akan lebih termotivasi dan percaya diri Bu ya. Begitu ya Bu ya. Oke. Ibu kapan kira-kira Ibu akan melakukan solusi yang barusan Ibu katakan? Dalam segera Bu ya, secepatnya, karena supaya anak-anak cepat ya terbawa dalam proses pembelajaran yang lebih terarah ya, dan sistematis ya. Jadi sesuai, jadi apa yang Ibu lakukan saat pembelajaran ini ya, dari hasil observasi saya itu sudah sesuai Bu ya, sesuai dengan percakapan atau perencanaan pra observasi yang kita bicarakan Bu ya. Ya udah Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Devi, Bu Fitri, luar biasa ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan untuk modul itu juga ya, dari mulai pra observasi sampai hari ini kita pada kegiatan pasca observasi.
terima kasih Bu Devi atas kerjasamanya dengan Bu Fitri sudah mau berkolaborasi untuk dijadikan sebagai rekan sejawat Bu Devi oleh Bu Fitri dari membuat ajar yang berdiferensiasi sampai kemudian Bu Devi mampu mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bu Devi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Devi atas waktu yang sudah diberikan. Nah, tadi saya sudah mengamati dan itu sudah luar biasa sekali ya Bu. Apalagi itu Bu Devi sudah melaksanakan pembelajaran yang sangat baik dengan menggunakan seluruh aset-aset yang dimiliki. Pemanfaatan IT juga sudah Bu Devi gunakan. Nah, juga kepada Bu Fitri sudah luar biasa ya untuk praktek coaching hari ini. Pasca observasinya Bu Fitri sudah mulai menerapkan langkah-langkah alur tirta, mulai dari T-nya tadi ya, tujuannya, terus sampai akhir tadi tanggung jawab tadi ya. Terus tadi ada pengembangan area yang ingin dicapai tadi ada Bu Fitri singgung ada Itu ya sebenarnya pra observasi kita ada melakukan percakapan itu ya. Oke, area pengembangannya yang pertama itu pembelajaran yang berorientasi pada murid seperti itu. Terus mengkondisikan kelas ya Bu ya. Iya, seperti itu. Terus di akhir juga tadi Bu Fitri sudah menanyakan solusi apa. Iya. Tapi alhamdulillah secara keseluruhan penerapan untuk alur tirta dalam percakapan coaching kita pada pasca observasi ini sudah terlihat, sudah baik alhamdulillah ya. Itu mudah-mudahan selanjutnya terus jangan bosan untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita peroleh dari Bu Fitri di program pendidikan guru penggerak yang diimbaskan kepada rekan sejawat. Itu juga termasuk dari kompetensi Bu Fitri sebagai seorang guru penggerak, menggerakkan diri sendiri dan orang lain, mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Oke, itu saja untuk umpan balik dari saya hari ini. Bu Devi juga akan mendapatkan imbas dari Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri, Bu Devi untuk hari ini luar biasa. Itu saja umpan balik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, demikian kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan bersama rekan sejawat saya Ibu Devi Suryani, Ibu pengajar praktik saya Ibu Nanawati SPD. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.